Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama dari kelompok 8, yaitu Adali Vinci Agustri, Neni Susanti Brutu, Jessica Olivia Kesambo, dan Patricia Quency Wensen. A. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final, pada keluarannya bisa berupa sebuah tindakan, aksi, atau sebuah opini terhadap pilihan. B. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut George R. Terry, yaitu menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 2. Menurut S.P. Syagian, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan adalah suatu tindakan yang paling tepat. 3. Menurut James A.F. Stoner, pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan. 4. Menurut Gus Wardani, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah seorang individu yang tidak merasa puas dengan sebuah situasi yang ada atau dengan prospek situasi yang mendatang dan yang memiliki otoritas untuk berinisiatif dalam mengambil langkah untuk menanggulangi suatu keadaan tersebut. C. Macam-macam pengambilan keputusan. 1. Keputusan auto-generate. Pada keputusan yang satu ini, keputusannya diambil dengan cara cepat dan kurang mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan pada lapangan keputusannya. 2. Keputusan induced, yaitu keputusan yang diambil dengan berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, yang sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan risikonya relatif kecil. Dalam proses pengambilan keputusan lebih lambat. D. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda yaitu terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif. F. Fungsi-fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. F. Teknik pengambilan keputusan. 1. Operational research merupakan dengan menggunakan suatu metode-metode saintifik atau yang terdiri dari teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi. 2. Linear programming merupakan dengan memakai rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vektor analisis. 3. Gaming war games merupakan teori yang biasa dipakai dalam menentukan strategi. 4. Probability merupakan sebuah teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasionalistis,
hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. 5. Ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara menempatkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir, menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Kiat tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon yaitu 1. Intelligence, yaitu satu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. 2. Design, yaitu suatu tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. 3. Choice, yaitu suatu tahap memilih dari solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. 4. Implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Menurut Terry yaitu hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Sekian dari hasil diskusi kami. Dari kelompok 8 kami ucapkan terima kasih.